Satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Aldi Ardiatmaja. Perkenalkan, saya Abdul Latif Zuri, teman saya Aditya Nurul Pratama dan Alfian Akbar Darajat ingin mempresentasikan apa yang telah kami bikin selama kurang lebih 2 minggu ini guna memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah praktikum PBO. Sebelumnya, ya kami ini tadi beranggotakan 3 orang ya Pak. Ada saya, Adit, dan ada Alvin. Mungkin untuk lebih lanjutnya, yang pertama itu kita tuh ingin membuat aplikasi web finance web yang merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara efisien dan terstruktur dengan fitur-fitur seperti pencatatan, pemasukan, kemudian ada pengelolaan daftar transaksi, serta tampilan ringkasan keuangan yang mencakup total pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam memantau kondisi finansial harian. Tidak hanya itu, kemampuan untuk mengedit dan menghapus transaksi memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna dalam menyesuaikan data yang telah dicatat. Fitur validasi input juga ditambahkan sebagai bentuk pengamanan data dan memastikan bahwa setiap informasi yang dimasukkan sesuai dengan format dan logika yang ditentukan. Nah, secara teknis, aplikasi yang kita bikin itu Bapak dibangun menggunakan Spring Boot Framework sebagai fondasi utamanya yang memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis Java secara cepat dan struktur. Untuk bagian antarmukanya, kita tuh menggunakan TimeLF digunakan untuk merender tampilan HTML yang dinamis dan responsif. Di sisi pengelolaan data, kita tuh menggunakan Spring Data JPA ya Pin ya, untuk memfasilitasi komunikasi dengan basis data secara efisien. Sementara kemudian ada SQLite dipilih sebagai sistem manajemen basis data yang ringan namun handal. Kemudian ada sesuai dengan tugasnya ya, kita tuh harus mengimplementasikan CRUD, create, read, update, dan delete yang menjadikan aplikasi ini itu tidak hanya intuitif tapi juga fungsional untuk kebutuhan keuangan sehari-hari. Dan kombinasi ini membuat finance web cocok digunakan oleh pengguna individu maupun sebagai prototipe untuk pengembangan aplikasi keuangan yang lebih komplit di masa depan. Bisa kita lihat ya Bapak. Jadi di kelompok ini tuh tadi sudah menggunakan CRUD, ada create, delete, terus ada read, update. Jadi bisa dikasih tahu Pin di create-nya kita tuh bisa menambahkan data ya. Inputan form, post akan menyimpan data transaksi baru ke database. Kemudian ditangani oleh metode ini di transaction controller. Kemudian ada read juga untuk menampilkan data transaksi ditampilkan dalam tabel pada halaman utama di get. Kemudian ringkasan keuangan. Terus ada update untuk memperbarui data, dan yang terakhir yaitu ada delete untuk menghapus data. Terus kemudian di aplikasi kita ini ada beberapa pengembangannya itu menggunakan teknologi dilakukan secara cermat untuk menunjang kemudahan pengembangan, performa aplikasi serta pengalaman penggunaan yang optimal. Bahasa pemrogramannya sendiri kita tuh menggunakan Java, dipilih sebagai dasar utama karena menurut kami tuh Java ya stabilitas dan keamanan serta ekosistemnya yang luas, terutama untuk aplikasi skala menengah hingga besar itu jadi aman. Kemudian frameworknya kita menggunakan Spring Boot versi 353 digunakan sebagai fondasi backend karena kemampuannya menyederhanakan konfigurasi, mempercepat proses pengembangan, serta mendukung arsitektur RESTful yang dibutuhkan dalam aplikasi modern untuk mendukung antarmuka yang dinamis. Terus dari sisi manajemen datanya, aplikasi kami itu menggunakan Spring Data JPA tadi, sebuah abstraksi objek relasional mapping atau ORM yang memungkinkan pengelolaan database secara deklaratif dan minim boilerplate code. Dan kemudian database yang digunakan oleh tim kami itu adalah SQLite, sistem basis data ringan yang berbasis file yang sangat cocok untuk aplikasi skala kecil hingga menengah tanpa memerlukan server database yang terpisah. Kemudian nih Bapak, untuk tampilan webnya kita sendiri tuh di tampilan webnya sendiri kita tuh menggunakan latar belakang yang bergambar image
atau JPG. Kemudian form input di tengahnya itu rapi dan sejajar. Kemudian tabel daftar transaksi di bawah form input. Kemudian responsif di layar kecil sekalipun. Kemudian komponen menggunakan form control BTN dan tabel dari Bootstrap. Kemudian fungsi utama sendiri dari aplikasi itu yaitu untuk transaksi, add tambahan transaksi baru, kemudian read, update dan delete, kemudian ringkasan keuangan dan validasi. Mungkin itu selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Aditya Nurul Pratama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu struktur proyek. Struktur proyek Finance Web mengikuti standar konvensi Spring Boot yang memisahkan logika program berdasarkan fungsinya di dalam folder src/main/java. Kita memiliki 3 paket utama yaitu controller untuk mengenangani rute dan logika tampilan, lalu model untuk mendefinisikan struktur data transaksi, dan logika tampilan. Model untuk mendefinisikan struktur data transaksi dan repository untuk mengatur komunikasi dengan database menggunakan Spring Data JPA. Selain itu, di dalam src/main/resource terdapat folder template yang berisi file HTML untuk antarmuka pengguna, statik untuk aset seperti gambar, dan application.properties. Sebagai pusat konfigurasi aplikasi dengan struktur seperti ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih modular, terorganisir, dan mudah untuk mengembangkan lebih lanjut. Lalu konfigurasi database-nya, yaitu untuk koneksi ke database, aplikasi ini menggunakan SQLite yang tadi kata James ya, yang sangat ringan dan praktis karena tidak membutuhkan installer seperti database yang secara terpisah gitu. Konfigurasinya, koneksi diletakkan di file application.properties, lalu dan meliputi URL database, SQLite, driver JDBC, serta dialek Hibernate yang sesuai dengan pengaturan ini. Aplikasi dapat langsung menyimpan dan mengambil data transaksi dari file finance.db tanpa hambatan, sekaligus menampilkan query SQL yang berjalan sebagai bagian dari fitur debug. Lalu kemungkinan pengembangan ke depannya, yaitu ke depannya aplikasi Finance Web memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, seperti beberapa fitur yang dapat ditambahkan, antara lain yaitu sistem login pengguna agar data transaksi dapat disimpan secara personal, fitur ekspor ke PDF atau Excel, lalu untuk laporan keuangan, visualisasi transaksi dalam bentuk grafik menggunakan chart.js, lalu dan file transaksi berdasarkan tanggal atau kategori. Selain itu, aplikasi juga dapat dioptimalkan untuk perangkat mobile, bahkan dikemas menjadi aplikasi Android menggunakan wallpaper seperti Cordova. Mungkin segitu dari saya lanjutkan kepada teman saya yaitu Alvin. Baik, terima kasih Adit dan Abdul Latif. Di sini saya akan menjelaskan tahapan membangun aplikasi web ini. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan, kita menggunakan Java, terus pakai Spring Boot. Jadi pasti yang pertama itu kita menggunakan Spring Initializer untuk menginstal dependensinya kayak Spring Web, Spring Data, JPA, SQLite, sama Time-Lite itu dari situ, dari Spring Initializer. Nah, yang kedua itu kita mulai siapin strukturnya yang tadi udah dijelasin, yaitu strukturnya itu ada kita lanjutin dari yang tadi Initializer itu yang udah di-download, kita lanjut buat pembuatan web itu, buat folder-foldernya pembuatannya lanjut di folder yang udah diekstrak tadi. Nah, di sini lanjutnya kita buat di src yang tadi udah dijelasin Adit. Lalu di main itu ada Java. Di Javanya itu kita buat 3 folder baru, yaitu controller, model, sama repository. Itu kayak tadi transaction controller ada di dalam controller, transaction ada di model, sama repository ada di transaction repository ada di repository.
Nah, di sini tuh udah ada Java Java bawaannya dari Development yang dari install tadi, yaitu si finance web application ini itu menjalankan si aplikasinya. Saat setelah semua program udah disimpan di masing-masing tempatnya. Terus juga kita masukin gambar di statik dengan nama format itu bg.jpg buat nanti dimasukin di HTML buat tampilan dari website tersebut. Nah, selanjutnya buat si halaman HTML ini itu di index HTML. Index itu buat halaman utamanya, summary itu buat ringkasannya. Kayak gini nih, ini buat tampilan utamanya itu index. Nah, yang ini buat summary ringkasannya, itu ringkasan keuangannya. Ada dua. Nah, di index ini tampilan utamanya saya tadi udah dijelasin ya, kita pakai image yang diimport dari static ini. Jadi di sini nih static yang dari URL di background image URL image slash pg.jpg, itu dipanggil dari si static ini, static image pg.jpg. Nah, selanjutnya itu di summary nggak beda jauh. Summary nggak beda jauh ya tadi, sama background juga sama, manggil dari si static. Nggak beda jauh semuanya karena background juga tadi putih, biar tampilan lebih rapi. Nah, selanjutnya itu setelah membuat halaman HTML, kita mengkoneksikan database-nya. Gimana mengkoneksikan database itu? Lewat di application atau proses ini kita masukin semuanya di sini, test application, data source, filenya di sini dimasukin, ya semuanya dimasukin. Selanjutnya kita langsung bisa menjalankan aplikasinya di Financial ini, tinggal dia running banyak. Running Java, kita bisa masuk ke ininya dengan link localhost 8080 itu langsung masuk ke situ. Nah, buat demo aplikasinya itu, saya tadi udah jelasin banget. Pertama ada pemasukan sama pengeluaran. Misalnya kita pemasukan, itu kita buat saldo awal. Saldo awalnya itu misalnya 6 juta. 6 juta dengan deskripsi misalnya gaji. Nah, kita tambahkan transaksi. Ini akan langsung muncul. Nah, nggak cuma di sini, ini juga bakal langsung muncul di ringkasan keuangan. Dari ringkasan keuangan, di ringkasan keuangan juga ada detailnya di sini, total pemasukan, total pengeluaran. Nah, ini juga bakal langsung dihitung secara otomatis totalnya itu tuh. Nah, sekarang kita coba pengeluaran, mungkin pengeluaran misalnya 500.000. Dengan deskripsi misalnya spare part motor. Nah, kita tambahkan transaksi di sini kan langsung muncul spare part motor. Nah, di sini bakal langsung muncul juga. Nah, di sini bakal langsung dihitung kalau pemasukan itu dengan sisa 5.500.000. Nah, itu buat street ya, street kan tadi ya udah ya, street update sama delete. Nah, tadi kan street sama read udah ada ya, ini street sama read. Nah, sekarang ini update itu bisa di sini kita mengaplikasikannya dengan edit di sini. Kita bisa mengedit, misal kita pilih gaji edit. Ini kita bisa ganti di 8 juta gitu. Perbarui transaksi. Nah, setelah diperbarui, di sini kita otomatis mengganti semuanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus, kan tadi sudah update, selanjutnya delete. Nah, di sini juga ada sama fiturnya delete, yaitu hapus. Kalau kita pencet hapus, bakal muncul pop-up, yakin ingin menghapus data ini. Oke, setelah oke, di sini juga akan hilang semuanya. Nah, mungkin sekian buat penjelasan pembuatannya dan juga demo aplikasinya. Saya kembalikan kepada Latif. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Aditya dan Alpinnya karena telah memaparkan apa yang seharusnya kita paparkan. Jadi begitu Bapak untuk demo aplikasi yang telah kita bikin di aplikasi Finansi Web ini. Semoga dari apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat juga nanti buat teman-teman dan bisa diaplikasikan. Karena menurut saya ini tuh aplikasi ini nanti bisa berguna untuk kepanjangan kedepannya karena bisa sebagai gimana ya,
penghitung keuangan kita, untuk memonitor keuangan kita juga ya Alvin dan Adit ya. Jadi mungkin itu, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman juga dan memenuhi tugas UAS akhir semester pengenalan objek PBO dari Pak Aldi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah mohon bisa dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.